Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore tadi kita mengadakan pengujian impact menggunakan airgun kompresor ya. Kita akan tunjukkan komponen-komponen pada airgun kompresor. Yang sedang dibuat ini adalah kita memperbaiki permukaan impact ya, impact antara batang input dan striker yang ada di dalam barel itu. Itu mahasiswa S1 yang sedang riset untuk proyek Grand Reset sawit dari BPDP. Alat ini terdiri dari dua batang, satu striker dan satu lagi batang input bar itu yang panjang 2 meter. Strikernya kita membuat variasi, ada yang 200, ada yang 300, satu lagi 500 mm. Nah, supaya terjadi impact, udara dari kompresor yang kita siapkan itu 0,3 megapascal atau 3 bar. Ini nanti dilepas tiba-tiba menggunakan ada katup solenoid. Tiba-tiba lalu striker itu akan menghantam yang kita udah atur jaraknya. Untuk uji ini 200 mili itu jarak antar impact, antar batang. Nah, jadi tadi kita menggunakan zat pewarna untuk melihat nanti kerataan pada permukaan impact. Nah, jadi di sini ini tangki udaranya, ada kompresornya, kemudian ini batang. Di ujung sana itu kita letakkan 2 buah strain gauge yang jaraknya 20 cm dari ujung, dan satu lagi kita letakkan strain gauge juga 20 cm. Nah, ini strain gauge-nya. Lalu strain gauge ini dihubungkan ke strain amplifier ya, yang ada di sana itu di dalam kotak itu. Kemudian dari strain amplifier kita hubungkan ke data akuisisi DAC ya. Ini belum pakai spesimen ya, masih uji batang impact dan batang input bar tadi. Nanti setelah dapat harga yang bagus, baru kita pasang spesimen ini. Ini adalah spesimen dari proyek GRS, yaitu biofoam konkrit ya. Jadi batang semen ini karena diberikan foam atau foam agent, maka dia akan berongga. Kenapa perlu berongga? Karena kita ingin agar ini lebih ringan daripada beton biasa, tetapi dia punya kekuatan tarik dan kekuatan tekan. Mortar ACC yang kita pakai di sini itu yaitu semen seperti biasa ya, ada pasir sungai. Nah, di sini supaya dapat mortarnya kita menggunakan ACS atau abu cangkang sawit atau ABPKS dan abu fly ash dari PLTU Pangkalan Susu. Nah, diperkuat dengan TKKS. Jadi untuk memperkuatnya kita menggunakan serbuk dari tandan kosong kelapa sawit. Nah, ini kira-kira saya tunjukkan ini kira-kira data akuisisinya.
Ya, kita masih memakai 2 channel, sebenarnya bisa 4 channel atau lebih ya. Tapi kapasitas DAC kita di sini sampai 4 channel. Jadi nanti kita bisa pasang satu di strain gate, satu kita pasang di spesimen. Nah, dari DAC ini kita hubungkan ke laptop di sini. Laptopnya itu yang kecil. Nah, ini yang laptop. Ini kelihatan ada noise di sini. Tapi kalau yang warna merah dan warna hijau itu memang tidak dipasang transducer, tidak ada strain kit di situ, jadi tidak ada pengukuran di 2 titik itu. Jadi itu bukan noise. Yang saya maksudkan noise yaitu pada biru dan di bawahnya itu warna apa ya? Kuning kah? Nah itu. Nah jadi memang ya dalam pengukuran itu sebaiknya bebas noise ya. Tapi kalau pada siang hari seperti ini di lab sebelah itu masih ada pekerjaan konstruksi. Jadi mau tidak mau ini kita coba lakukan. Kemarin itu nah mungkin perlu saya ulang kembali sedikit. Ini sebentar lagi akan dilepas striker untuk mengenai batang input bar ini mahasiswa kita. Jadi tinggal tekan tombol saja, kemudian tombol ini mengaktifkan solenoid valve yang ada pada pipa keluar daripada tangki. Coba kita tunggu. Nah, striker yang kami maksudkan atau yang kami sebutkan tadi itu berada di dalam pipa barel warna hijau itu. Nah, itu kita bisa atur jarak impact-nya. Bisa, yang kita pakai sekarang adalah 200 mm tekanan udara tangki atau pressure. Itu sama dengan 0,3 megapascal, sekitar 3 bar. Itu yang dilepas dengan tiba-tiba. Nah, masa dari batang impact ini nanti akan meluncur menuju ujung batang input bar namanya. Itu yang 2 meter yang batang yang di depan operator si Domi ya. Operator komputernya. Jadi di sini berlaku hukum impulse momentum ya. Nah, jadi setelah kena impact nanti dia penjalanan gelombang kita harapkan ini 1 dimensi karena diameter batang input 20 mm gitu ya. Nah, itu sudah dilakukan. Nah, nggak kelihatan penjalanan gelombang dari ujung sampai ke ujung. Berapa kecepatan perembatan gelombangnya? Yaitu 5000 meter per detik. Menghitungnya gimana? C0 sama dengan akar E dibagi dengan rho. E itu adalah modulus elastisitas. Dalam hal ini baja 200 gigapascal dibagi dengan rho 7.800 kg per meter kubik. Nah, jadi kira-kira 5000. Nah, lalu dari strain amplifier tadi masuk ke DAC ya. Nah, dari DAC masuk ke komputer. Ini sudah dalam saya kira ini udah dalam Excel, program Excel. Nah, lalu nanti oleh Domi mahasiswa S1 yang mengambil riset ini, tugas ini, kita lihat gelombangnya mulai dari impact pertama besar sampai menghilang ya, mengecil, damping bolak-balik itu. Bayangkan 5000 meter per detik. Nah, jadi
Sedangkan panjang batang itu cuman 2 meter, ini 5.000 meter, jadi berapa kali bolak-balik itu, ya kan? Nah, jadi yang kita perlukan itu hanyalah 1 atau 2 gelombang. Nah, ini yang warna biru itu strain gauge 1 dan warna merah tadi kita lihat strain gauge 2. Nah, dari sini kita ambil 1 atau 2 gelombang pertama, karena itu sebenarnya yang kalau beban impact mengenai struktur sebenarnya ya gelombang pertama itu yang akan menjalar dan seterusnya bisa menyebabkan kerusakan. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, gelombang ini akan lebih baik atau lebih ideal kelihatannya kalau kita menggunakan apa yang kita sebut dengan diagram Lagrange atau XT diagram. Di sini kelihatan bahwa strain gauge 1 dan strain gauge 2 itu ada perbedaan, jadi kita bisa turunkan karena itu harus betul-betul segaris ya. Jadi kita bisa turunkan garis biru itu ke merah, ke garis 0, sehingga mestinya baik amplitudo atau tegangan pada pengukuran strain gauge 1 maupun pada strain gauge 2 itu harus sama gitu. Nah, untuk diketahui bahwa gelombang tegangan pada input bar kan itu belum ada spesimen. Jadi ketika dia sampai di ujung, katakan misalnya 100 megapascal, dia akan membalikkan juga sebesar 100 megapascal, cuman arahnya berbeda. Jadi kalau arah ke kanan itu katakan tadi kompres, maka ketika balik dia menjadi tarik, ya. Nah, itu bisa kita jelaskan diagram XT. Nah, memahami diagram XT bisa kita pembaca lah ya bisa melihat ada satu buku kami, udah ada dua edisi ya, yaitu tentang pengukuran gelombang tegangan dan aplikasinya pada material komposit ya, khususnya komposit beton yang diperkuat serat alam tentunya di sini yang ada di buku itu. Nah, sekarang sudah diambil 2 tegangan, ini langsung di komputer ya. Nah, coba kita lihat. Ya, oke. Diambil 2. Nah, saya melihat bahwa di sini pembacaan gelombang tegangan pada strain gauge 2 ini ada sedikit bermasalah. Kalau dia itu ada keterlambatan dalam penangkapan memang betul, karena strain gauge 2 itu kan terakhir ditangkap karena dia paling dekat ke ujung batang. Tapi tetap dia tidak sama besar dengan strain gauge 1 yang mestinya sama. Ya. Jadi salah satu penyebabnya adalah ada di strain gauge, ada di pemasangan yang tidak betul-betul
terpasang dengan baik atau karena usia daripada serenggit ini perlu kita cek kembali nanti. Wire juga itu salah satu kemungkinannya. Kemudian bending ya, walaupun itu sedikit bending yang terjadi pada batang input bar. Selain itu kita juga perlu cek permukaan impact atau ujung dari batang input bar dan ujung dari batang striking bar ya. Tadi kan diberikan apa ya, seperti pewarna begitu ya. Itu sebenarnya untuk setelah impact kita lihat untuk melihat uniformity ya, keseragaman tekanan pada kedua permukaan. Karena apabila tidak sama maka kemungkinan terjadi seperti pada Strengths 2 ini ada. Coba kita lihat permukaannya, kita tunggu sebentar. Permukaan kedua ujung batang. Kalau ada, tapi saya melihat bahwa ini kita sudah bisa memakai spesimen beton yang tadi kita mau ukur ya, mortar ECC yang diperkuat serbuk tandan kosong itu sudah bisa kita pakai untuk menguji kekuatan tarik impact dari spesimen. Ini sudah terbaca dengan baik, tapi tentunya Strengths 2 ini harus kita perbaiki. Tapi begitu pun supaya tuntas kita akan lihat permukaan batang, kedua batang ya. Ya, yang mengambil mata kuliah impact dan analisa struktur, selain materi yang saya tunjukkan ini bersama dengan buku teks, juga nanti ada praktek langsung ke pengukuran di lab Impact Fracture Research Center di Teknik Mesin Universitas Sumatera Utara. Oke. Ya, mari kita lihat kedua permukaan seperti apa ya. Harap bersabar. Ini sebenarnya kemarin kita buat secara video call ya, tetapi tidak bisa terekam suaranya. Walaupun saya screen save ya, suaranya tidak terekam, suara yang di sana dan suara komentar dari saya. Makanya kita olah dengan video editor dengan saya mau mengisi suara kembali berdasarkan apa yang kita lihat di screen ini. Oke. Kamera sudah bergerak. Nah, itu tadi yang terjadi impact. Kita lihat permukaannya. Ya. Kita lihat permukaannya, nampaknya senter HP-nya sudah dihidupin. Ya, kalau kita lihat permukaan dari
tunggu ya, itu adalah permukaan batang striker. Nah, batang striker itu kita lihat tidak, jadi ada sekitar 0,5 mili ya ketebalannya, itu tidak rata dengan yang di tengahnya. Jadi itu perlu diperbaiki nanti. Makanya hasil impactnya itu seperti yang kita lihat tadi ya, dia tidak bohong. Jadi ini tidak baik. Ini untuk sebelum kita pasang spesimen ini kita perbaiki dulu untuk diratakan kembali. Bagaimana dengan pada input bar? Pada input bar coba kita lihat apakah merata atau tidak ya. Oke, kita bersabar sebentar. Ya, ini pada input bar, ini pada striker tadi. Nah, itu di belakangnya ada barel ya. Jadi pada striker ini harus diperbaikin. Pada input bar, nah ini juga perlu di grinding kembali. Nah, karena ini akan menghambat penjalanan gelombang, bukan menghambat ya, membuat teori secara teori one dimensional stress wave propagation ini tidak baik, tidak ideal ya. Nah, itu yang harus kita perbaiki. Nah, kalau karet itu yang ada di kira-kira 2 jari itu untuk menahan saja supaya batang ini tidak terbang ke sana. Oke, apalagi? Nah, ini alat airgun kompresor ini sudah lama ya. Ini kita bangun dulu pertama sekali awalnya dengan hibah bersaing tahun 96-97 kalau nggak salah, multi years. Waktu itu masih susah sekali mendapat proyek riset dari Mendikbud ya waktu itu. Nah, setelah itu ada beberapa modifikasi, termasuk modifikasi setelah kita mendapatkan proyek Grand Research Sawit dari Badan Pengelola Dana Perkebunan ya, BPDP, dulu BPD PKS ya. Ini masih untuk tahun pertama, ada mahasiswa yang ikut. Ini Yoel ya, menggunakan material yang sama untuk membuat road marking. Nanti pada video yang lain kita akan tunjukkan road marking itu. Di belakang sana risetnya impact. Ini mahasiswa S1 baru yang nanti akan kita berikan judul yang tim yang bergabung ini, yang baru juga untuk saya lupa namanya, mahasiswa baru. Di samping yang lab di sini, ini lab yang berisi airgun kompresor, juga ada yang ini Yoel lab unit 2. Unit 2 itu ada di gedung belakang. Nah, di sana ada UTS, Universal Testing Machine, kapasitas kecil dan kapasitas sayang ya suaranya besar. Tadi saya lupa membuat kemudian audio dari eksternal. GRS kita membangun juga mini plan Hilang. sehingga proses pembuatan spesimen, pembuatan produk. Oke, demikian, terima ini kasih. kita bisa lakukan semuanya. Jadi mulai dari penyiapan penyiapan tandan kosong kelapa sawit itu menjadi serbuk tandan kosong kelapa sawit.
juga di proyek lain kita menggunakan serbuk kulit durian ya. Kemudian kita juga penyiapan fly ash dan abu cangkang sawit. Jadi ini terus saja dilakukan sampai semua nanti spesimen uji impact menggunakan AGC ini kita dapatkan datanya. Mungkin itu dulu pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas waktunya. Untuk lebih dalam silakan komentar, tanya-tanya boleh ya.